A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikaruniakan Allah salat subuh berjamaah di masjid. Sesuatu rizki yang sangat teramat mahal. Rizki ketaatan, rizki hidayah, rizki taufik. Satu yang harus kita yakini, ayah bunda, kita itu taat bukan karena kehebatan kita sendiri. Ada yang namanya taufik. Jadi kita itu taat karena hati ini diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan ketaatan. Ya, hati yang berkenan bangun sebelum subuh, hati yang berkenan ambil wudhu, hati yang berkenan ke masjid adalah hati yang dirizkikan oleh Allah hidayah wa taufik, ya, yang tidak diberikan kepada semua hambanya. Jadi hadirnya kita di majelis subuh mahabbah pada kesempatan kali ini harus kita yakini sebagai betul-betul rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, dan semoga hidayah dan taufik ini tidak dicabut Allah Azza wa Jalla sampai nanti kita wafat, ya insyaallah. Masya Allah tabarakallah. Hari Jumat, ya, Yaumul Akbar, Idul hari Idnya kaum mukmin setiap pekan. Antara Jumat ke Jumat menghapus dosa. Dari maghrib kemarin sampai nanti maghrib hari ini adalah hari Jumat. Ya. Hadis sahih riwayat Baihaqi, salawat di hari Jumat langsung disaksikan Nabi. Ya. Jadi yang seperti yang kemarin kita belajar tentang ilmu ruh, ya semua manusia itu ruhnya di genggaman Allah, maka salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu kemudian disimak langsung oleh ruh Nabi, salawat kita itu dipersaksikan langsung. Maka disunahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Ulama salaf yang punya amalan istighfar, bahkan yang punya amalan zikir banyak, ya berbagai macam zikir, hari Jumat biasanya sebagian alim itu mengkhususkan pada salawat. Nah, salawatnya gimana ayah bunda saja. Allahumma salli ala Muhammad, bagus. Sallallahu ala Muhammad, oke. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, oke. Tambah untuk keluarga beliau, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, oke. Tambah sahabat wa ala ali wa ashabihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan yaumiddin, untuk pengikut beliau, oke. Jadi kita perbanyak salawat ya di hari Jumat ini. Insya Allah masih dalam tema istighfar, ya, masih dalam tema taubat. Kita masih masuk dalam tema istighfar. Kali ini kita akan belajar istighfarnya para nabi. Hari ini kita belajar istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kita belajar di dua lokasi surah pada pagi hari ini. Yang pertama, rangkaian kisah Nabi Yunus di surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 139 sampai 148. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kita pertama belajar dulu flow detail dari kejadian Nabi Yunus alaihissalam.
itu di surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 139 sampai 148. Nanti zikir istighfarnya seperti apa ada di surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 87 dan ayat 88. Nah, kita mulai dulu surah As-Saffat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah As-Saffat 139. Wa inna Yunus laminal mursalin, sungguh Yunus benar-benar seorang rasul. Kenapa kisah Nabi Yunus diawali dengan wa inna Yunus laminal mursalin? Karena kisah yang dikisahkan berikut ini adalah kisah tentang tanda petik ya, kejadian-kejadian dan kesalahan-kesalahan seorang manusia. Maka Allah ingin menjelaskan ini rasul. Ya, rasul pun rasul kami pun rasul Allah Azza wa Jalla juga bisa kemudian berbuat kesalahan. Itu spirit ayatnya itu di sini. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapa yang diceritakan di kisah berikut adalah rasul. Apa itu artinya rasul? Ya, artinya seseorang yang membawa pesan dari Allah Azza wa Jalla. Idh abaqa ila fulkil mashhun. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ia ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kenapa lari ke kapal yang penuh muatan? Ulama tafsir menjelaskan jengkelnya Nabi Yunus alaihissalam kepada umatnya yang didakwahi nggak mau nurut, nggak mau beriman. Jadi Nabi Yunus mendakwahi nggak mau beriman, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam check out. Segini-gini aja nih umat nih nggak mau beriman, ya udahlah. Apa kita sebut kalau di Bandung ini pundung ya. Jadi dia pundung sama umatnya. Lari keluar dari kampung itu. Fasahama fakana minal mudhabin. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Kenapa diundi? Karena sudah dijelaskan di atas itu al-mashhun. Al-mashhun itu kapal yang penuh muatan. Fulkil mashhun. Karena kapal ini penuh muatan, jadi harus dikurangin Pak muatannya. Saya sama Bunda itu pernah dakwah ke Pulau Karimata. Pulau Karimata itu dari Pontianak itu sekian jam naik speed ya, naik speed. Dia ada kepulauan itu dekat Bangka Belitung. Jadi waktu itu kami bawa bantuan Pak ke pulau itu, bangun masjid di sana. Begitu kapal speed itu ditaruh beras itu, begitu ke tengah sungai itu Pak, memang kayak udah mau tenggelam tuh. Udah tinggal 5 cm lagi, kapal tuh balik lagi, speedboat itu balik lagi untuk ngurangin beban. Jadi memang tidak boleh lebih beban si perahu itu, kalau nggak rawan untuk kemudian sinking, dia tenggelam. Maka di sini diceritakan diundi. Kenapa diundi? Harus ada yang dibuang ini. Jadi dikisahkan semua beban itu sudah dibuang, kapal masih oleng, maka yang harus dibuang itu manusia. Dalam riwayat diundi berkali-kali, kan di situ ada dikisahkan juga ada penjahat, ada orang yang penuh maksiat. Begitu diundi diambil nama Yunus, orang juga tahu ini orang soleh. Undi lagi, undi lagi. Jadi diundinya itu bukan cuma sekali, berkali-kali, tapi yang keluar namanya siapa? Yunus alaihissalam. Faltaqamahul hut wa huwa mulim, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Makanya Nabi Yunus ini tidak masuk ulul azmi, Pak. Dan Allah di sini menjelaskan ya, ditelan ikan besar karena kemudian dilempar dalam keadaan tercela. Kenapa dalam keadaan tercela? Nanti kita lihat nanti di surah Al-Anbiya. Nabi Yunus alaihissalam itu keluar dalam keadaan ngambek, dalam keadaan marah. Jadi ditelanlah perut ikan ini, lalu ikan ini kemudian menyelam ke bawah lautan. Maka di sini disebut falaula annahu minal musabbihin, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka ia akan tinggal di perut ikan itu selama-lamanya sampai hari kebangkitan.
Ini menarik ini. 143 ini, sekiranya Nabi Yunus tidak bertasbih, tidak mensucikanku, maka dia akan di perut ikan selama-lamanya. Nah, tasbihnya itu apa? Zikir musabbihinnya itu apa? Ada di surah Al-Anbiya. Ya, ada di surah Al-Anbiya. Nanti kita ngaji. Nanti kita lihat dulu urutan ceritanya ini. Nah, lanjut 145. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia di daerah tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Ini ilmu ya Pak, ini jarang dibahas. Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu tidak dimuntahkan di dalam lautan. Saya ulangi sekali lagi ya, tidak dimuntahkan di mana? Di dalam lautan. Karena kalau dimuntahkan di dalam lautan gimana Pak? Problem juga. Berenang lagi ke permukaan, nyari lagi. Maka Nabi Yunus ini, si ikan ini, ikannya ke permukaan, lalu si ikan ini merapat ke pinggir pulau, lalu kemudian dimuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di situ. Ini ilmu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin keluar dari masalah, minta dikeluarkan Allah, jalan keluar terbaik. Jangan kita sok tahu. Kita ini banyak keluar dari hutang 10 juta. Cara jalan keluarnya adalah dapat 10 juta dari rentenir, bunga 5% per bulan. Nah itu namanya keluar dari mulut buaya masuk mulut dinosaurus. Masuk mulut dinosaurus. Ustadz saya lagi sakit nih, diganggu sama orang, ada yang ngirim, ada yang nyantet. Akhirnya datang lagi ke orang pintar. Jadi diganggu jin, lalu kemudian mengusir jin dengan jin lagi. Nah ini keputar-putar. Saya sering ketemu yang begitu-begitu. Ini saya diganggu Ustadz, jadi saya harus ngepagarin lagi sama orang pinter lagi. Potong ayam hitam lah, apalah segala macam lah. Jadi ngusir jin pakai jin, ngusir setan pakai setan. Tuh setannya kira berkomplot juga. Bro, ente pergi bro, gantian aneh yang jagain. Gitu aja akhirnya. Sama-sama setan juga. Nah maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ilmu. Kalau minta jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala itu kita tidak bisa sok tahu. Nah ini Nabi Yunus alaihissalam ini ikannya ke permukaan, merapat ke pinggir pulau, lalu kemudian dilemparkan di tepi pantai, dimuntahkan. Ada yang menarik di sini kalimatnya. Fanabathnahu bil ara'i wa huwa saqim. Dilemparkan dalam keadaan sakit. Ya namanya juga berhari-hari di dalam perut ikan, nggak dapat makan, ya. Kurang oksigen, jadi dikeluarkan tuh sakit. Begitu keluar dalam keadaan lemah, wa ambatsnahu alaihi syajaratan min yaktin. Ini juga jarang dibahas. Jadi ternyata Allah sudah menumbuhkan tanaman sejenis labu di pinggir pantai itu. Maka ketika dalam riwayat, begitu Nabi Yunus alaihissalam memakan labu itu, langsung badannya itu sembuh. Nah ini ada perspektif menarik. Misalnya masalah utang nih. Orang tuh kalau dapat masalah utang itu mirip kayak ditelan nama ikan masuk ke dalam lautan. Nah, begitu keluar dari hutang misalnya udah lunas, biasanya tuh luka-luka kehidupan itu. Benar ya? Mobil udah kejual, rumah udah kejual, bisnis ya babak belur, karyawan banyak di layoff. Nah hebatnya Allah itu bukan cuma mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, tapi juga memulihkannya. Nah itu kalau taubat diterima itu begitu. Tasbih kalau diterima, taubat kalau diterima, zikir kalau diterima, bukan cuma keluar dari masalah, tapi setelah keluar dari masalah, diberikan penyembuhan, diberikan labu. Jadi Nabi Yunus itu seger lagi. Nah, ini jarang ada yang ngebahas. Cuma ngebahas tuh gini, oh Nabi Yunus ditelan perut ikan, habis itu keluar. Enggak gitu ayatnya. Ini kadang-kadang karena kita nggak ngaji, oh Nabi Yunus keluar dari perut ikan setelah taubat. Enggak cuma keluar, Pak. Keluar di tempat yang tepat, dimuntahkan di pinggir pesisir pantai di tempat yang tepat, dan juga ditumbuhkan labu. Nah di sini wa ambatsna, nabata itu artinya tanaman, makanya nanti diserap ke dalam bahasa Indonesia nabati, protein nabati itu dari bahasa Arab. Wa ambatsna ya. Dan kemudian kami tumbuhkan alaihi atas dia syajaratan pohon min yaktin dari sejenis labu-labuan.
Nggak cuma itu, 147, wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Fa'amanu famatta'nahum ilahin, lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Dalam riwayat, Pak, begitu Nabi Yunus balik ke umatnya, itu umatnya sudah beriman tanpa didakwahi. Coba kita bayangkan ya, waktu Nabi Yunus di umatnya nggak mau beriman ini. Begitu Nabi Yunus ditelan perut ikan, tirakat istighfar, beramal istighfar, balik ke umatnya, umatnya apa? Beriman. Padahal nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, Pak, nggak ada Zoom, nggak ada kan? Nabi Yunus dalam perut ikan, ayo kita Zoom dulu. Karena saya di perut ikan nih, you Zoom, kita taklim, nggak ada. Jadi balik ke umatnya itu udah selesai masalahnya. Nah ini alim ulama ini kemudian menjelaskan, ulama tafsir, istighfar itu bisa menyelesaikan permasalahan tanpa manusia harus menyelesaikan. Saya ulangi sekali lagi. Taubat itu bisa menyelesaikan masalah tanpa manusia itu harus secara teknis menyelesaikannya. Lo gimana rumusnya, Pak? Istighfarnya di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Umatnya 100.000 beriman, otomatis. Jadi disikat di sini, sembuh di sini. Nah, itu taubat tuh begitu. Makanya ini jadi kabar gembira buat kita, Ustadz. Saya nggak ngerti lagi harus ngejelasin gimana ke istri saya. Udah ngamuk, Ustadz. Saya tiap mau jelasin gini tuh salah terus. Ya istighfarin aja. Ustaz, saya nggak ngerti, suami saya tuh nggak pengertian sama Ustaz. Setiap saya ngobrol tuh marah terus. Yuk istighfarin aja. Saya punya anak remaja, Ustaz. Dikasih tahu nggak bisa, aneh. Saya ngomong gini malah saya berjarak, bingung saya. Ya, berarti gimana? Istighfarin aja. Termasuk bisnis, kendala-kendala teknis di lapangan, sakit. Ini yang banyak orang tuh nggak paham. Banyak tuh gini, Ustadz, saya tuh minta solusi atas permasalahan saya. Ya sudah Bu, istighfar saja. Masa cuma istighfar? Nah kadang-kadang gimana? Gimana jawabnya? Masa cuma istighfar Ustadz? Saya ini difitnah Ustadz di perusahaan. Coba solusinya gimana? Istighfar aja. Nggak bisa dong Ustadz istighfar. Ini kan harus dijelasin. Ini orang nggak ngaji ini begini Pak. Memang nggak harus antum yang menyelesaikan. Nanti lihat ya, nanti mudah-mudahan kita panjang umur, kita ngaji, saya akan buka sirah-sirah perang. Hampir sirah-sirah peperangan Rasulullah itu semuanya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Let's say Badar 300 sama 1000. Nanti saya bukakan surahnya di Al-Anfal. Itu sahabat itu tuh nggak pernah menebas lehernya kafir, itu nggak pernah. Pada riwayat itu saya baru mengayunkan pedang, kepalanya udah lepas duluan Rasulullah. Itu 1000. Malaikat itu datang, istastagitsuna rabbakum, dan seterusnya. Allah turunkan malaikat itu 1000. Alfim minal malaikati murdifin, ya, di surah Al-Anfal ayat 9 itu. Perang Khandaq itu nyangkul, ya, lalu kemudian paritnya jadi pertahanan, nggak ada kontak fisik sama sekali, padahal itu 10.000 pasukan Ahzab. Kenapa mereka bubar? Allah turunkan malaikat bersama angin, rihin dalam Quran itu. Jadi rihin, angin itu berhembus kencang seperti badai, porak-poranda tendanya, kafir Quraisy mundur. Fatu Mekah pertolongan, Hunain pertolongan. Jadi tugas kita itu memang ikhtiar semampu kita, sama banyak tawakal, banyak doa kepada Allah sudah. Jadi belajar dari kisah Nabi Yunus ini, kita belajar gimana? Coba sama-sama. Dikeluarkan dari perut ikan di tempat terbaik, dikasih labu, sembuh. Dan yang ketiga, masalah yang tadi menjadi permasalahan itu selesai sendiri, Pak. Ini harus kita ngerti ini. Jadi ngerti dulu fadilahnya zikirnya Nabi Yunus ini kemana. Maka kita tuh harus berserah kepada Allah tuh gini. Ya Allah, saya ini punya masalah, keluarkan saya dari masalah ini di jalan keluar yang terbaik. Setelah keluar dari jalan keluar yang terbaik, tuntun saya ya Allah, jaga kehidupan saya, luruskan kehidupan saya, dan selesai, dan bantulah ya Allah kemudian
engkau memberikan kebaikan-kebaikan, artinya masalah-masalah yang kemarin tuh kita minta Allah yang kemudian menyelesaikannya. Nah, ini zikir dari Nabi Yunus alaihissalam. Nah, sekarang gimana zikirnya ya? Nanti saya akan tajamin di hari Senin karena sudah 20 menit ini saya ceramah. Gimana zikirnya? Di surah Al-Anbiya 21 ayat 87 dan 88. Ini saya sudah kirim ke grup pemakmur. Surah 21 ayat 87 dan 88. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzannuni, dan Zunnun itu Nabi Yunus alaihissalam, idzahaba mughadiban. Nah ini Pak, ini direkam sama Allah. Ketika ia pergi, idzahaba, ketika ia pergi, mughadiban, dalam keadaan marah. Ini Quran merekam. Wa dzannuni idzahaba mughadiban. Ingatlah ketika Nabi Yunus itu pergi dalam keadaan marah, fadhanna allan naqdiru alaih, ya. Dia menyangka bahwa dia akan pergi begitu saja, ya, tanpa kami mempersempitnya. Akhirnya kan fanada fi dzulumat. Di sini nggak dijelasin detailnya di surah As-Saffat. Fanada fi dzulumat, maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa memohon dalam kegelapan. Alim ulama menjelaskan 3 kegelapan: kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Dan ini nanti sinkron sama apa yang biasa dihadapi manusia. Kegelapan kehidupan rumah tangga, keluarga, kegelapan kehidupan keuangan, lautan, dan kegelapan kehidupan sakit atau sakit fisik. Jadi ulama tafsir itu kegelapan perut ikan, lautan, sama gelap malam ini 3 yang sering mendera manusia itu rumah tangga, personal relationship, keuangan, financial, sama yang ketiga adalah physically, penyakit fisik. Nah, kalau 3-tiganya udah mutar ini Pak, ya, 3-tiganya udah mutar, sama pasangan hidup bertengkar, utang banyak, tambah lagi sakit. Nah, ini udah Nabi Yunus episode nih. Jadi kalau misalnya ngaji itu, wah udah episode Nabi Yunus ini. Ini kegelapannya udah combo. Combo itu tiga masalah jadi satu. Nah, itu combo udah. Nah, kalau combo terapinya ini. Fanada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sungguh-sungguh aku yang zalim. Fastajabna lahu, dan kami kemudian mengijabah zikirnya, doanya Nabi Yunus itu, wa najjainahu minal gham. Nah, ini dia. Wa najjainahu minal gham, dan menyelamatkan dari kedukaan. Ada yang menyebutkan gham itu ya perut ikannya itu. Wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Lihat itu ayahanda ibunda ayat 88, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami tolong orang beriman. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maka Allah hanya menolong yang taubat. Begitulah Allah tuh nolong orang beriman. Taubat dulu. Benar kamu ada salah, marah-marah, pergi. Idzahaba mughadiban. Tapi kalau kamu taubat, kami akan tolong, kamu akan kami ijabah. Nah, nanti detail bagaimana membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin hari Senin. Ya, supaya ngajinya urut. Nah, saya akan bahas dulu la ilaha illa anta sedikit untuk pembukaan kajian hari Senin. La ilaha illa anta, ulangi. La ilaha illa anta. Jadi la ilaha illa anta itu la ilaha, tiada ilah. Nah, ilah itu luas, Pak. Kalimat bahasa Arab itu terbatas, kalimat bahasa Indonesia
itu terbatas menjelaskan bahasa Quran. Contoh. Di bahasa Inggris itu ada garden, ada park. Ada garden, ada park. Itu kalau dijelaskan di bahasa Indonesia, itu cuma taman. Garden itu taman yang banyak pohonnya, itu garden. Garden. Kalau park itu taman yang banyak area terbukanya, lapangnya. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu ada yang park banyak sekali ya. Park itu dia rumput terhampar luas begitu, biasanya bule-bule ya. Kalau di luar negeri dia uh, bikin apa tuh namanya? Kalau bahasa kita gelar tikar gitu ya. Lalu di atas yang park. Jadi bahasa Indonesia itu terbatas menjelaskan bahasa Inggris, termasuk bahasa Arab. Termasuk bahasa Arab. Bahasa Arab itu al-falah diartikan kemenangan, al-fat juga diartikan kemenangan, padahal itu beda maksud. Al-falah itu keberuntungan kejayaan, sementara al-fat inna fatahna laka fathan mubina itu artinya terbuka, benteng yang terbuka. Ya. Jadi kalau dalam peperangan, kalau bisa membuka benteng itu namanya al-fat. Nah, ilaha, la ilaha itu diterjemahkan di bahasa Indonesia cuma satu aja, Tuhan. Cuma apa? Tuh, Tuhan. Padahal menjelaskan Tuhan tuh nggak cukup. Ilah itu artinya sesuatu yang disembah, betul Tuhan. Sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang ditakuti. Jadi ketika zikir Nabi Yunus ini la ilaha illa anta, tiada zat, tiada ilah kecuali engkau. Tiada yang bisa mengeluarkan saya dari masalah ini kecuali engkau. Tiada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali engkau ya Allah. Tiada yang bisa mengerti permasalahan yang saya hadapi kecuali engkau. Tiada yang bisa menerima segala keluh kesah diri hamba ini kecuali engkau. Ya Rob, tiada zat, tiada manusia, tiada orang yang bisa mengeluarkan hamba dari setiap permasalahan yang hamba hadapi hari ini, saat ini juga. Ila anta kecuali engkau. Itu taubat yang benar itu meletakkan tauhid di pertama. Meletakkan hajat kita di pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma engkau ya Allah yang genggam hati saya, yang bisa memberikan ilham taufik kemana jiwa raga saya harus melangkah, itu cuma engkau. La ilaha illa anta. Ya Allah, cuma engkau yang bisa menyelamatkan saya dari fitnah, dari ghibah, ya, dari kezoliman partner kerja saya, mitra kerja saya, kolega kerja saya, dari masyarakat, misalnya dakwah di masyarakat itu la ilaha illa anta. Nah, nggak cukup cuma tauhid saja, ada subhanak, ada apa? Subhanak, maha suci engkau. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga lupa. Maha suci engkau ya Allah dari keputusan yang salah, maka saya masuk perut ikan ini bukan kesalahan. Pasti engkau sudah ukur dan ini adalah takdir terbaik. Allah maha suci dari takdir-takdir yang salah. Karena apa Pak? Banyak di antara kita, begitu kita bermasalah, kita merasa Allah ini lalai. Allah ini salah perhitungan, Allah ini salah ketetapan, Allah ini salah menetapkan, salah ngeset, salah desain. Akhirnya apa? Kita nggak mensucikan Allah. Maka taubat yang benar adalah satu, tauhid la ilaha illa anta. Kedua adalah engkau maha suci Allah. Saya memang kena utang ini udah emang terbaik udah ini. Saya memang kena masalah ini emang karena dosa-dosa saya ya Allah. Maka Nabi Yunus alaihissalam menyadari saya masuk perut ikan ini karena saya ngambek sama umat ini. Mugodiban. Nabi, sekelas Nabi ini, Masya Allah. Jadi gimana? La ilaha illa anta subhanak. Maha suci Allah dari ketetapan yang salah. Maha suci Allah dari takdir yang salah. Kadang-kadang kita ini ada kehilangan bisnis atau ada kehilangan sanak saudara atau ada dalam kehidupan kita ini kita kehilangan, kita merasa Allah ini salah setting takdir. Nah gitu-gitu bukan mensucikan Allah. Allah maha suci dari segala ketetapan yang salah. Maka terakhir ditutup dengan taubatnya. Di sini nggak ada kalimat istighfarnya, tapi kalimat taubatnya itu ini kuntu minan solimin. Jadi yang salah siapa Pak? Ini yang jarang berani. Gimana ya? Kelihatan banget sih orang tuh ngaji nggak ngaji itu. Kalau saya terapi itu kan
Misalnya ada datang gitu, Ustadz begini begini begini, udah Kang, dibawa taubat minta maaf sama Allah. Emang salah saya apa Ustadz? Gitu. Dia ngomong, Ustadz dari tadi saya ngomong masalah, kok saya disuruh taubat sih? Harusnya taubat itu loh Ustadz yang zolimin saya, itu loh Ustadz yang fitnah saya, itu loh Ustadz yang bolari uang saya. Kok Ustadz dari tadi nyuruh saya yang taubat sih? Nah ini emang dasar nggak ngaji. Makanya kalau terapi orang itu, kalau nggak pakai pembukaan ngaji, turun install ayat dulu, saya relatif tuh banyak diem. Gitu. Karena susah Pak kita ngebenerin orang. Coba lihat kerabat-kerabat kita yang masalahnya muter terus, itu pasti tangannya keluar. Saya tuh begini karena, nah coba, saya tuh begini, tangannya tuh keluar terus. Dalam bahasa Inggris blaming others. Di action coach Pak, itu kita bayar 150 juta. Itu cuma belajar satu karakter kadang-kadang. Apa? Untuk nggak menyalahkan orang lain. Itu suatu materi di pelatihan bisnis itu. Blaming others itu nggak boleh. Yang harus itu evaluate ourselves. Itu manajemen barat tuh ngomong begitu. Sorry ya, omong kosong lah mereka. 14 abad yang lalu udah dibahas. 14 abad yang lalu evaluate ourselves, stop blaming others, nggak boleh jalan orang lain, sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu di kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ini kuntu minan dzalimin. Pokoknya kalau ada aneh-aneh dalam kehidupan itu ya ini kuntu minan dzalimin, dan dasar saya yang zalim sudah. Itu lebih damai dan lebih menenteramkan. Nah, maka dari itu jamaah sekalian sudah 32 menit ceramah ini saya akhiri. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, ini sabda Nabi. Nanti besok Senin saya sampaikan hadisnya, saya print screen hadisnya. Barang siapa yang kemudian mengawali doa kepada Allah dengan La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin, maka Allah akan ijabah semua doa-doanya. Amin. Nah, ini bisa dizikir Pak ya. Naik motor di kantor, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ustaz, saya nggak ada masalah Ustaz, nggak ada perut ikan, nggak ada kegelapan. Tetap aja ya. Boleh, supaya kemudian lebih strong lagi kehidupan kita. Saya hidup baik-baik aja Ustadz, kayaknya lancar, nggak usah pakai doa-doa inilah. Tetap harus bisa kita kita ungkapkan. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan disampaikan tadi. Minta ridho, minta doa. Semoga disayang Allah semuanya, dilindungi Allah semuanya, diberkahi Allah semuanya, diampuni Allah kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.